punya yang telah kita pelajari minggu lalu? Besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuannya. Besaran ada dua, yaitu besaran pokok, yaitu besaran-besaran yang satuannya telah ditetapkan secara S1. Ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Besaran turunan adalah besaran yang bisa dinyatakan oleh beberapa besaran pokok. Contohnya luas volume, massa jenis, kecepatan, gaya, dan sebagainya. Ya, minggu lalu kita belajar tentang besaran dan pengukuran. Besaran itu adalah cara segala sesuatu yang bisa diukur, dan besaran itu terbagi dua, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokok itu ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, selain besaran turunan ada selain besaran pokok ada besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Misalkan luas, volume, massa jenis, gaya, tekanan, momentum, impuls, dan sebagainya. Itu adalah contoh besaran turunan. Kemudian ada juga pengukuran benda. Kira-kira pernahkah kita itu melakukan suatu pengukuran di dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Misalkan apa? Mengukur berat badan. Misalnya massa Yunda 37 kilogram. Di situ ada besarannya, besaran massa. Ada juga satuannya apa? Kilogram. Kemudian panjang papan tulis 2 meter. Panjang papan tulis 2 meter, di dalam kalimat tersebut ada besaran dan satuan. Apa besarannya? Besarannya panjang. Satuannya apa? 2 meter. Di situ ada angka, ada besaran, ada satuan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat ukur. Nah, kebetulan di labor kita beberapa alat ukur itu sudah rusak ya, karena kan kemarin banjir bandang. Ini adalah alat ukur massa. Di lab fisika ini digunakan untuk menghitung massa suatu benda. Cuma ini kita rusak. Di sini seharusnya ada tempat menggantungkan beban ya. Beban. Ini namanya adalah neraca Oghuz atau neraca 311. Nah, saya ganti untuk menghitung massa, saya ganti ini. Ini adalah neraca digital. Bisa digunakan untuk menghitung massa suatu benda, mengukur massa suatu benda. Di rumah mungkin ada ya, kalau kita punya tuh neraca yang sering kita bilang timbangan. Ya, nimbang gula, misalnya umi kita itu mau buat kue, nimbang tepung, itu yang digunakan neraca. Nah, ini adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang. Yang ini alat ukur panjang digunakan biasanya tukang jahit ya. Mengukur lebar dada, panjang badan ya kan. Kalau ini digunakan kan nggak mungkin ya, nggak sampai ya kan. Nah, kalau ini digunakan untuk mengukur panjang buku, panjang meja, nih mistar ya kan, atau yang sering kita kenal dengan roll ya. Kemudian ini adalah jangka sorong. Jangka sorong ini adalah alat
Setelah diletakkan, kemudian dijepit. Biar nggak jatuh. Nah, ternyata setelah kita lihat, kita akan menghitung hasil bacaannya. Hasil bacanya untuk menentukan skala utamanya dilihat dari angka 0 yang di bawah. Angka 0 yang di bawah ternyata berada di 1, di antara 1,4 dan 1,5. Skala utamanya adalah angka 0. Angka 0-nya berada di 1,4 dan 1,5. Maka skala utamanya 1,4. Skala nonius, garis yang berimpit antara skala atas dan skala bawah itu adalah angka 4 dikali ketujuan jangka tolak 0,01, nilainya adalah 0,04. Maka hasil pengukuran adalah jumlah skala utama dengan skala nonius 1,44 cm. Nah, sekarang kita kerjakan tugas secara berkelompok. Kita bentuk kelompoknya. Nah, sekarang dengan alat ukur yang ada di meja masing-masing setiap kelompok, silakan melakukan pengukuran. Pengukuran, ya, dicatat hasil pengukurannya. 78 gram. Ya, 1 gram. Coba diukur dengan kolom mistarnya berapa? 25. Catat panjang buku 25 cm. Kemudian ini panjang pen ya, bisa diukur. Ini apa? 150 cm ya kan? Nah, ini yang diukur logam, masukkan logamnya, bacanya berarti 2,4 sama yang berimpitan adalah angka 2. 2 kali 0,1 ini dikalikan dulu. Sudah jeda. Selesai? Nah, sekarang